Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa Roja TV dan dari Roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji atas Allah bagi Allah atas segala keadaan. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Di antaranya nikmat Islam dan iman, nikmat sunnah, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan siang ini kita masih diberi kelapangan waktu dan kesehatan untuk dapat bertemu melalui program kajian Islam. Kita masih membahas buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, dan kita pada siang ini akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang ada dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tawadhu, bahwa tawadhu itu adalah sikap rendah hati, bukan rendah diri. Bahwa tawadhu ini adalah lawan dari kesombongan, satu akhlak ataupun sifat yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Dan pada bab yang berikutnya ini, masih di dalam bab tawadhu, kita akan membicarakan tentang tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang terdepan, pemimpin dan teladan bagi setiap orang yang ingin bersikap tawadhu. Dan keagungan akhlak yang dimiliki oleh Nabi ini menjadi cerminan, ya, menjadi satu teladan dan panutan bagi siapa saja yang ingin mencapai derajat tawadhu yang sesungguhnya. Suatu ketika Ibnu Abbas mendengar Ali bin Abi Thalib berkhutbah di atas mimbar. Ali berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian menyanjung aku seperti kaum Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Mereka menyanjung Isa bin Maryam sehingga mengangkatnya ke derajat ilahiyah. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, oleh karena itu cukup kalian mengatakan hamba dan Rasulnya, hamba Allah dan Rasulnya. Ini adalah bentuk ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sikap berlebih-lebihan itu akan membawa kepada satu musibah yang sangat besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan bagi Allah tandingan di dalam puji-pujian, sanjungan, yang mana sebahagian ataupun beberapa bentuk pujian itu melewati batasnya hingga mengangkat yang dipuji kepada derajat menyerupai ilah atau bahkan mengangkatnya ke derajat ilah, yaitu Tuhan. Itu yang tidak diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ada seseorang yang berkata di hadapan Nabi,
Ya khairana wa ibna khairana, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Wahai orang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik di antara kami. Wahai penghulu kami dan putra dari penghulu kami. Maka Nabi SAW menegur orang tersebut dan berkata, Ya ayuhan nas, qulu biqaulikum, fa innama ana abdullahi wa rasuluh, faqulu abdullahi wa rasuluh. La yastahwiyannakum syaitan. Wahai manusia, katakanlah apa adanya, jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan, yaitu melalui perkataan-perkataan kalian yang melewati batas, menyanjung, sanjungan yang melewati batas. Sesungguhnya aku hanyalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini bentuk ketawaduan Nabi SAW. Walaupun beliau adalah seorang manusia yang termulia, teragung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun beliau tidak ingin dipuja, dipuji, disanjung melebihi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau. Nah, ini merupakan satu bentuk tawadhu Nabi SAW. Dia tidak ingin disanjung, dipuji melebihi apa yang telah Allah berikan kepada beliau. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Akulu kama ya'kulul abdu, wa ajlisu kama yajlisul abdu, fa innama ana abdun. Aku makan seperti makannya seorang hamba, dan aku duduk seperti duduknya seorang hamba. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Nah, ini adalah bentuk ketawaduan Nabi SAW. Dan Nabi SAW apabila berada di tengah-tengah sahabat, maka orang yang tidak mengenal beliau tidak akan bisa menebak siapakah Nabi SAW di antara orang-orang tersebut. Beliau berbaur dengan manusia sebagaimana keadaan mereka. Beliau makan sebagaimana mereka makan, beliau duduk sebagaimana mereka duduk, dan beliau juga berjalan di pasar, beliau juga bermuamalah seperti manusia lainnya, tidak diistimewakan dengan sesuatu. Bahkan tidak ada pengawal pribadi Nabi SAW yang membuntuti Nabi kemanapun beliau pergi. Seperti orang-orang penting, orang-orang terkenal yang kita lihat hari ini, mereka selalu diikuti kemanapun dia pergi, ya, dikawal kemanapun dia pergi. Nabi tidak ada pengawal pribadi. Nabi juga tidak selalu berjalan bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Dan beliau duduk berbaur bersama mereka, bersama para sahabat-sahabat yang lainnya, tidak diistimewakan dengan sesuatu. Baik itu dalam bentuk perlakuan maupun penampilan. Beliau berpenampilan sama seperti mereka. Ya, tidak seperti sebagian golongan, kalau untuk ketuanya pakai kostum ini, kalau yang anak buahnya pakai kostum yang lain pula, sehingga dibedakan dari kostumnya, dari pernak-pernik yang dipakai, dari aksesoris yang digunakan, dari perlakuan juga dibedakan perlakuannya. Nah, Nabi SAW tidak menghendaki itu. Beliau ingin diperlakukan sebagaimana manusia lainnya. Beliau mengatakan, Akulu kama yakulul abdu, wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku makan seperti mana hamba makan, dan aku duduk sebagaimana hamba duduk, karena aku hanyalah seorang hamba. Inilah akhlak yang patut ditiru dari Nabi kita Muhammad SAW. Dengan kedudukan yang beliau miliki, beliau tidak meminta perhatian khusus, perlakuan khusus untuk diri beliau. Ya, banyak orang-orang yang menawarkan diri menjadi pengawal Nabi, tapi Nabi SAW tidak menerimanya dan tidak menghendakinya. Itulah Nabi SAW, teladan ya umat Islam di dalam sifat ketawaduan yang patut kita tiru dan kita teladani. Anas bin Malik juga mengisahkan bahwa neneknya, yaitu yang bernama Mulaikah,
pernah mengundang Rasulullah SAW untuk makan bersama di rumahnya. Maka beliau memenuhi undangannya dan menyantap makanan yang terhidang. Setelah selesai, beliau berkata, "Bangkitlah, aku akan sholat bersama kalian. Aku akan mengimami kalian sholat." Anas yang ketika itu hadir bersama mereka berkata, ceritakan, "Aku pun bangkit untuk mengambil selembar tikar yang usang, karena sering digunakan. Lalu membersihkannya dengan air. Lalu beliau mengimami kami sholat di atas tikar tersebut. Sementara aku dan seorang anak yatim membuat shaf di belakangnya, sedangkan nenekku yaitu Mulaikah di belakang kami. Dan beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian beliau pergi." Jadi pertama, Nabi SAW tidak membeda-bedakan undangan. Kalau hidangannya mewah, datang. Kalau hidangannya ala kadarnya, enggak datang. Kalau hidangannya banyak santapannya, banyak hidangannya datang. Kalau sedikit santapan dan hidangannya tidak datang. Nabi SAW tidak membeda-bedakan undangan. Karena apabila seorang muslim diundang oleh saudaranya muslim, maka dia wajib untuk mendatangi undangan itu. Ijabatud da'i termasuk hak muslim atas muslim yang lainnya. Termasuk salah satu dari 6 hak muslim yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim terhadap saudaranya. Fa'in da'u fa'ajibhu. Jika dia mengundang, ya, jika saudaranya itu mengundang dirinya, maka dia wajib untuk mendatangi undangan tersebut. Dan Nabi SAW mendatangi undangan itu. Dan Nabi SAW sholat di tempat yang dipersilakan oleh tuan rumah, tidak memilah-milih. Karena itulah adabnya ketika kita datang ke suatu tempat, ke rumah seseorang, maka kita duduk di tempat yang mereka persilakan kita duduk di situ. Dan di sini Nabi sholat bersama mereka ya, di tikar yang bukanlah tikar yang baru. Jadi Nabi tidak menuntut tuan rumah untuk menyediakan ini dan itu. Beliau menerima apa yang disediakan, apa yang dipersiapkan oleh tuan rumah. Ya, padahal kedudukannya adalah sebagai seorang nabi ya. Tapi beliau tidak menuntut banyak dari tuan rumah ini dan itu ya, karena beliau adalah seorang tamu. Nah, inilah ketawaduan Nabi SAW. Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid pernah bercerita, aku berhenti di hadapan Nabi SAW ketika beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Di sela-sela khutbah beliau, aku menyela, "Wahai Rasulullah, aku ini orang asing yang datang untuk belajar agama karena tidak mengetahuinya." Maka beliau menatapku, kemudian menghampiriku dan meninggalkan khutbahnya. Lalu seorang membawakan sebuah kursi dan kukira kaki kursi itu terbuat dari besi. Beliau lantas duduk di kursi dan mengajariku hal-hal yang telah diajarkan Allah kepadanya. Setelah itu beliau melanjutkan khutbah hingga selesai. Jadi Nabi SAW melayani ya, permintaan sebagaimana dikatakan oleh Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid tadi, beliau adalah orang asing di Madinah saat itu, baru datang mungkin dari luar dan ingin belajar agama, dan Nabi SAW ya mengindahkan, artinya menyambut permintaan Tamim bin Usaid tadi, dan beliau pun mengajari Tamim bin Usaid apa-apa yang Allah ajarkan kepada beliau, perkara-perkara penting ya, di dalam agama. Maka Nabi apabila ditanya tidak pernah menolak untuk memberikan jawaban apabila ada jawabannya. Dan tidak pernah menolak orang yang meminta apabila ada sesuatu yang bisa beliau beri. Itu Nabi SAW. Ya, ini salah satu akhlak yang patut kita tiru. Dan Nabi SAW tentunya dapat pelajaran ini dari surat Abasa wa Tawalla. Ya, ketika beliau berpaling dari Ibnu Ummi Maktum karena mengharapkan keislaman dari tokoh-tokoh Quraisy. Ya, dan itu adalah satu pelajaran yang penting hingga terciptalah satu akhlak yang luar biasa dari Nabi SAW. Setelah itu beliau tidak pernah membeda-bedakan
walaupun itu seorang Arab Badui yang datang, beliau melayani. Walaupun pertanyaannya itu kadang-kadang pertanyaan yang nggak ada jawabannya, seperti ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi dan bertanya tentang hari kiamat, ya kapan hari kiamat, mata sa'ah, Nabi SAW mengerti dan mengetahui ini tidak ada jawabannya. Tapi Nabi meladeninya dan berkata kepada Arab Badui itu, apa yang telah engkau persiapkan untuknya, untuk menghadapi hari kiamat itu? Arab Badui itu berkata, menjawab, tidak banyak, hanya saja aku menyintai Allah dan Rasulnya. Ya, demikian kepolosan seorang Arab Badui ya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat itu kadang-kadang menanti-nanti juga kedatangan orang-orang yang berasal dari Badui ini, dari pedalaman, untuk menunggu apa yang mereka tanyakan kepada Nabi, karena mereka segan menanyakan hal-hal seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada faedah-faedah yang mereka dapatkan, seperti ya pada Arab Badui ini, dia bertanya tentang hari kiamat, Nabi tidak jawab. Nabi justru balik bertanya kepada Arab Badui itu, apa yang engkau persiapkan untuknya? Dia mengatakan, tidak banyak, hanya saja aku menyintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai pada hari kiamat nanti. Satu jawaban yang bijaksana dari Nabi. Nabi tidak menjawab pertanyaannya karena tidak ada jawabannya. Karena Nabi juga tidak tahu jawabannya, yaitu kapan hari kiamat. Tapi Nabi memberikan satu faedah kepada Arab Badui ini, ya, bahwa begitulah kondisinya pada hari kiamat nanti. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia sayangi. Nah, demikian. Demikian juga satu ketika Umar bin Khattab bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau melihat Umar melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas tikar tanpa dialasi kasur. Tikar tanpa dialasi kasur. Artinya tentunya keras. Kepala beliau ditopang bantal dari kulit yang diisi sabut. Umar kemudian melihat bekas tikar itu di bagian lambung beliau. Ya, artinya membekas di kulit bagian lambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat pemandangan itu, Umar menangis, meneteskan air mata, dan Nabi bertanya, mengapa engkau menangis? Maka Umar menjawab, wahai Rasulullah, sungguhnya Raja Kisra dan Kaisar Romawi hidup dalam kemegahan. Namun lihatlah dirimu seperti itu. Beliau pun menanggapi, amatar doa antakuna lahum dunya walanal akhirah. Nabi berkata kepada Umar satu kata-kata yang menghibur. Apa kata Nabi? Tidakkah kamu rela? Tidakkah kamu ridha wahai Umar, mereka memperoleh dunia sementara kita memperoleh akhirat? Maka kita tidak perlu iri, ya, tidak perlu hasad terhadap dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Jangan iri melihat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Itu bukanlah tanda Allah menyintai mereka. Ya, digelontorkannya nikmat atas seseorang itu bukan merupakan tanda bahwa Allah menyintainya. Boleh jadi itu adalah bentuk istidraj bagi mereka. Jadi jangan hasad dan jangan iri melihat, ya, taqallubul ladina kafaru fil bilad, berbolak-baliknya orang-orang kafir mengurus urusan dunia mereka di negeri-negeri. Ya, karena untuk itulah mereka hidup banting tulang, peras keringat, pergi pagi, pulang petang untuk mencari dunia. Jika mereka mendapatkan dunia itu, ya, Allah berikan dunia itu, ya memang itulah dia yang mereka kejar. Jika tidak, itu adalah kerugian 2 kali lipat bagi mereka. Tidak dapat dunia, tidak dapat akhirat. Maka Nabi mengucapkan kata-kata ini sebagai hiburan bagi Umar. Tidakkah engkau ridha wahai Umar, bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Ya, bagi kita akhirat, bagi mereka dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih baqa, lebih kekal, lebih abadi. Nah, jadi ini merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga yang didapatkan oleh Umar dari Nabi SAW.
dan juga pelajaran bagi kita umatnya, yaitu jangan kita iri melihat ya dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir, kemegahan-kemegahan yang mereka ya dapatkan, ya yang mereka miliki. Ya jangan silau dan jangan terpedaya dengan itu semua. Memang itu bagi mereka di dunia. Ya, tapi tentunya kita yakin bahwa hidup tidak hanya di dunia. Ya, hidup tidak hanya di dunia, ada kehidupan setelah kematian. Dan itulah salah satu di antara cabang iman yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin, dan tidak akan jadi orang mukmin dia jika tidak meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian, adanya al-ba'ts ba'dal maut, adanya kebangkitan setelah kematian. Dengan itulah ya kita dapat menghibur diri sehingga tidak terpedaya dengan dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Nah demikian Nabi SAW. Beliau memilih hidup dengan cara yang sangat sederhana, tawadhu. Beliau tidur tanpa beralaskan kasur, ya. Beliau padahal kalau ingin mendapatkan dunia itu sangat mudah bagi Nabi SAW. Bahkan di awal dakwah Nabi juga Nabi sudah ditawari banyak hal, ditawari kekuasaan, ditawari harta, ditawari dunia, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya oleh orang-orang musyrik di Mekah, asalkan beliau mau menghentikan dakwah beliau. Tapi semua tawaran-tawaran itu ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menghendaki itu, karena tugas beliau adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Nah demikian, itu salah satu contoh bagaimana ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam kehidupan beliau, ya sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya di antaranya adalah sifat tawadu, seperti yang nampak dalam gambaran kehidupan beliau. Nah kita tahu bahwasanya ya ada beberapa orang-orang tabi'in. Ya beberapa tabi'in datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan mereka dapati bahwa rumah itu sangatlah kecil sehingga atapnya dapat diraih dengan tangan. Ya, saking sederhananya rumah tersebut, bukanlah rumah yang besar. Hanya ada ruangan Nabi ya untuk sholat, dan dipan yang ada di situ sederhana dan beberapa peralatan masak. Ya, dan kita tahu bahwasanya Nabi berkata, ya kafa li ali Muhammadin qutan, ya cukuplah bagi keluarga Muhammad ya makanan pokok yang bisa mereka makan hari ini. Ya hingga suatu ketika Nabi pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Aisyah menjawab tidak, maka Nabi berkata, kalau begitu kita berpuasa. Artinya begitulah kondisi di dalam rumah Nabi SAW, ya bahwa bukanlah suatu rumah yang bergelimang dengan perabotan dan lain sebagainya. Ya walaupun Nabi pernah berkata, ya inna min sa'adatil mar'i, termasuk tanda arba'un min sa'adatil mar'i, termasuk 4 tanda kebahagiaan seseorang. Ya punya istri yang soleha, punya rumah yang luas, punya kendaraan yang cepat, dan punya tetangga yang baik. Ya, tidak semua didapatkan Nabi SAW. Beliau tidak dapatkan rumah yang luas, sebagaimana kita ketahui bersama. Istri yang soleh beliau dapatkan. Kendaraan cepat beliau miliki. Beliau punya unta yang sangat cepat yang bernama Atba. Tetangga yang baik juga beliau miliki. Tapi rumah yang lapang tidak beliau miliki. Tapi itu tidak menghalangi kebahagiaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa faktor bahagia sudah beliau miliki. Nah demikian. Ya, begitulah kondisi dan keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perlu dimiliki ya oleh seorang Muslim. Hidup ya kita katakan apa adanya.
Ya, tidak menunjukkan dan menampakkan tarafuh, kemewahan, kemegahan. Karena Nabi juga mewanti-wanti kita, iyyakum wat tarafuh, hati-hati olehmu sikap hidup bermegah-megahan. Karena itu bisa menimbulkan penyakit yang namanya kesombongan. Ya, dan obat kesombongan cuma satu, yaitu menanamkan sifat tawadhu pada diri kita. Dengan itu sombong akan pergi. Penyakit sombong ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ya, penyakit yang menyerang iblis sehingga menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba wastakbar, dia enggan melaksanakan perintah itu, dia tidak mau menolak melakukan perintah itu, wastakbar, dan dia menyombongkan diri, sombong. Itulah penyakit iblis. Ya, lepas darinya sikap tawadhu, ya, hingga dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu pentingnya kita menjalani sikap hidup yang tawadhu, ya, yang sederhana, yang jauh dari kemegahan dan kemewahan, adalah agar kita bisa menjauhi sifat sombong. Ya, karena tarafuh, bermegah-megahan, itu akan melahirkan dua hal. Yang pertama adalah Allahu, yaitu kelalaian, dan yang kedua adalah kesombongan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai. Ya, dari sikap hidup bermegah-megahan, bermewah-mewahan, itu akan melahirkan dua penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit lalai dan penyakit sombong. Lalai dan sombong itu dua sifat yang datang seiring tawadhu itu pergi. Ya, kita jadi lalai, kita jadi manusia yang sombong. Oleh karena itu, lawan dari sifat tawadhu ini adalah kesombongan. Jauhi kesombongan. Ini adalah poin keempat di dalam bab tawadhu. Karena kita bahas sifat yang buruk ini di dalam bab tawadhu karena kaitan erat dengan sifat tawadhu itu. Nah, karena tawadhu ini adalah lawan dari kesombongan tersebut. Dan kesombongan adalah akhlak yang sangat tercela, dan ini adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Maka kita harus waspada, karena ini akan menyeret orang tersebut kepada kebinasaan. Banyak orang-orang yang binasa karena kesombongan, contohnya Fir'aun, Haman, Qarun, itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Coba lihat tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang Yahudi di Madinah, ya, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Karena kesombongan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dari Madinah. Karena kesombongan mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak kebenaran yang nyata di depan mereka. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Artinya tidak akan salah mengenal bahwasanya yang muncul itu adalah seorang nabi seperti yang tertulis di dalam kitab-kitab suci mereka. Tapi kesombongan inilah yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan kebinasaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuridu 'uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi, dan kesudahan yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Qasas ayat 83. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga, kampung akhirat, itu bagi orang-orang yang bersih dari sifat sombong. Ya, dan sifat sombong inilah yang menjerumuskan manusia kepada kebinasaan. Ya, seperti yang beberapa kisahnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan hendaknya diketahui bahwa kemuliaan
itu bukan hanya diukur dari kadar ketakwaannya kepada Allah. Bahwa kemuliaan seorang itu hanya diukur dari kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari harta benda yang dimilikinya, bukan dari rupa yang dimilikinya, ya dari kedudukan yang didudukinya, jabatan yang didudukinya, tapi dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi itulah kemuliaan dan ketinggian derajat seorang hamba bukan ditentukan dari harta benda yang dimilikinya ataupun kedudukan yang dimilikinya, tapi dilihat dari takwanya. Ya, Allah tidak melihat kepada rupa kamu dan harta kamu, tapi Allah melihat kepada hati kamu dan amal kamu. Dan layakkah jika seorang bersikap sombong, membanggakan diri dengan kelebihan dunia yang dia miliki, sementara itu sebenarnya bukan punya orang tersebut, bukan punya kita. Dan dunia itu sendiri terlaknat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita semua bahwa Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah, wa aliman aw muta'alliman." Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, ketaatan kepadanya dan orang yang berilmu dan yang menuntut ilmu. Suatu yang berkaitan dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ya baik itu dalam bentuk zikrullah, apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah, dan yang terbaik adalah ilmu, baik itu mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Itulah kemuliaan dunia sebenarnya. Terletak pada zikrullah, ketaatan dan kedekatan kepada Allah, ya ilmu, baik itu mengajarkannya ataupun mempelajarinya. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Itulah yang selamat dari terlaknatnya dan terkutuknya dunia. Ya, artinya sebagian ulama mengartikan bahwa dunia mal'unun ma fiha adalah bahwa dunia itu dijauhkan dari rahmat. Ya, orang yang mengejar dunia itu dijauhkan dari rahmat dan bisa jatuh dalam laknat. Laknat itu adalah orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dunia dan orang-orang yang mengejar dunia. Oleh karena itu apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kita kelebihan fisik, kelebihan dari sisi dunia, janganlah itu menjerumuskan kita kepada kesombongan. Jangan kita sombong dengan apa yang Allah berikan secara gratis. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa kita minta. Ya, jangan itu menjadikan kita orang yang sombong. Baik itu kelebihan dalam bentuk kepintaran misalnya, dalam bentuk fisik misalnya, ataupun harta benda, rezeki. Apabila kita diberi kelebihan intelektual, maka janganlah itu membuat kita angkuh, sehingga kita ya mempermainkan orang-orang yang mungkin bodoh atau ya mungkin akalnya tidak setajam kita. Begitu pula apabila kita dianugerahi harta yang berlebih, maka janganlah menjadikan kita congkak, angkuh. Ya betapa kita tahu bahwa semua itu tidak kekal dan mungkin akan berpindah ke tangan orang lain, akan sirna. Dan yang tersisa hanyalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap harta-harta itu. Dan dunia dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya di sisi Allah itu lebih rendah daripada sehelai sayap nyamuk. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Wallah mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara bis sababah
fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, nilai dunia dibanding dengan akhirat hanyalah seperti salah seorang dari kamu mencelupkan jarinya ini ke lautan. Perawi yang meriwayatkan hadis ini berisyarat dengan jari telunjuk. Lalu lihatlah oleh kamu apa yang tersisa di jari itu. Artinya apa yang dapat direngkuh dengan satu jari itu. Dan kita juga harus ingat bahwa seorang mukmin yang fakir akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang mukmin yang kaya. Yaitu apabila sederajat di dalam bab iman, maka dilihat dari status yang disandang antara miskin dan kaya, maka si miskin akan lebih dulu masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang yang kaya. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Yadkhulul fuqara'u al-jannah qabla al-aghniya bi 500 'am, nisfi yaum 'inda Allah." Orang fakir masuk surga 500 tahun lebih dahulu atau setengah hari menurut hitungan waktu akhirat sebelum orang-orang kaya. Hadis ini sahih. Jadi orang-orang miskin ini punya keutamaan, yaitu dia bisa masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya. Maka penilaian manusia terhadap sesama itu berbeda dengan penilaian Allah. Ya, penilaian manusia itu mungkin banyak hal yang mengaruhinya. Ya, tentunya berbeda dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang itu dipandang mulia dalam pandangan manusia, di sisi manusia, tetapi bagi Allah ia adalah orang yang hina. Sebaliknya, bisa jadi seorang itu dipandang hina di sisi Allah, dipandang hina oleh manusia, tapi menurut Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah hamba yang mulia. Jadi berbeda hitungan dunia dan hitungan akhirat. Berbeda pandangan hamba di sisi Allah dengan pandangan hamba di sisi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu tidak ada yang pantas kita sombongkan sebenarnya. Karena semua yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa karunia, anugerah, kemudahan, rezeki yang Allah, kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak akan memiliki semua itu. Toh semua itu tidak kita minta datang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan kita bersikap sombong terhadap sesama atau terhadap orang lain. Wallahu alam bisawab. Nah, ini adalah lawan dari sifat tawaduk tadi. Nanti akan kita lanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan akhlak yang buruk ini, yaitu kesombongan. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan tawadu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Dan pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar seorang mengatakan, jadikanlah dunia dalam genggaman tanganmu dan jadikanlah akhirat ada di dalam hatimu. Apakah masuk dari perkataan ini Ustadz? Mohon nasihatnya, syukran. Ya, tentunya ayat berbunyi ya, wabdaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, kalau dalam bentuk ayat ya seperti itu bunyinya ya. Ya, carilah akhirat dengan dunia yang Allah anugerahkan kepadamu. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Ya, seperti itu mungkin makna dari ayat tersebut diungkapkan dalam bentuk kata-kata tadi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai ladang bercocok tanam untuk akhirat. Ya, ladang bercocok tanam untuk akhirat, karena kita sebagai seorang mukmin meyakini kehidupan akan berlanjut. Ada kehidupan yang lebih panjang, yang lebih
sempurna daripada kehidupan dunia. Ya kita tahu kehidupan dunia ini nggak sempurna. Apapun kenikmatan yang kita miliki, toh tidak bisa kita nikmati selamanya. Kalau kita punya misalnya mobil baru, paling cuma 1-2 bulan kita rasakan nikmatnya. Setelah itu ya kayaknya biasa aja. Itulah dunia, ya, yang nikmatnya juga akan berakhir. Banyak sebab-sebab yang menjadikan nikmat dunia itu berakhir. Bisa karena kebosannya kita atau dia hilang. Ya, bisa kita meninggalkannya atau dia meninggalkan kita. Ya, banyak faktor-faktor yang membuat ya nikmat dunia ini hilang, sirna. Dia tidak kekal abadi. Ya, kita lihat orang-orang kaya, saking super kayanya mungkin nggak pernah susah mungkin ya. Ya. Hingga dia melihat kekayaannya itu menjadi sesuatu yang hampa, ya, apa namanya, orang lain melihat itu suatu kenikmatan yang luar biasa, tapi orang kaya itu sendiri dia melihat ini satu yang hampa, ya, tidak ada rasanya, ya, menjadi sesuatu yang semu baginya, kan begitu. Padahal dia sudah memiliki semua itu, itulah dunia, ya. Ada batasnya, ada akhirnya kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh manusia di dunia. Nah, demikian. Jadi ini bukan akhir. Nah, bagi orang mukmin dia tentunya hidup untuk akhirat karena dia yakin kehidupan akhirat itu adalah nikmat yang sempurna. Ya tidak ada bosan di situ, tidak ada kepayahan, tidak ada hasad, itu suatu gambaran kehidupan yang tidak akan mungkin kita dapati di dunia. Bagaimanapun kita usahakan untuk buat surga dunia, kita nggak akan bisa ya membandingkannya dengan kenikmatan di surga nanti. Nah, demikian. Jadi itu yang harus kita ya pahami bersama, mengapa ya dikatakan bahwa carilah akhirat, carilah surga dengan dunia yang kamu miliki. Ya, carilah akhirat, yaitu surga maksudnya, dengan dunia yang kamu miliki. Ya, dengan dunia yang kamu miliki. Ya, misalnya ya dengan salah satunya bentuknya dengan bersedekah misalnya ya. Bersedekah, berbagi ya. Kita lepas sebagian yang kita miliki lillahi taala. Itu bentuk kita mengejar akhirat dengan dunia yang kita miliki. Nah, seperti itu gambarannya. Tapi jangan lupa bagian kamu di dunia, karena kita masih hidup di dunia ya, kita perlu dunia sebatas ya kebutuhan kita di dunia. Yaitu cuma paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu kalau sudah dapat bonus yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah akhirat itu di hatimu. Nah, demikian. Dunia, ya kita perlu dunia. Ya, dunia kita genggam untuk kita jadikan sebagai alat bercocok tanam untuk mendapatkan hasilnya nanti, panennya nanti di akhirat. Nah, demikian. Itulah orang yang beruntung dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Yang dia bisa jadikan harta itu sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fiik atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, ada keluarga yang silaturahmi kalau lagi ada keperluan kebutuhannya. Akan tetapi kalau tidak ada keperluan, keluarga tersebut tidak mau telepon ataupun menanyakan kabar. Apakah keluarga seperti ini termasuk orang yang sombong, Ustaz? Syukur. Ya, pertama kita bantu saja ya. Kalau orang perlu bantuan, bantu saja. Tidak perlu kita selidiki. Positive thinking saja, husnuzon saja. Mungkin dia memang perlu, ya kita bantu ya. Supaya kita bisa lebih tulus ikhlas membantunya ya. Tidak ada unek-unek di dalam hati kita. Tidak merasa diaji mumpungkan kan begitu ya, tidak merasa dijadikan sapi perah dan lain sebagainya, itu akan menggerogoti keikhlasan kita juga. Ya bantu-bantu aja, ya dia datang minta bantuan ya kasih bantu. Wah dia nggak umum, ya kita mengharapkan balasannya dari Allah, bukan ucapan terima kasih dari manusia. Ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kebaikan yang kami berikan ini, yang kami yaitu memberikan makan dan sejenisnya ya, balasan dari manusia maupun ucapan terima kasih, jazaan, balasan
au syukura, ataupun ucapan terima kasih. Ya kalau dia enggak, udah kita bantu ya dia tidak berterima, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kewajibannya ya dia membalas kebaikan dengan kebaikan, minimal dia mengucapkan jazakallah, ya itu kewajiban dia. Ya ingatkan kalau perlu diingatkan, tapi jangan mengharap itu semua dan jangan juga berburuk sangka, wah dia ini kalau ada maunya aja kan gitu ya, itu urusan dia. Mungkin itulah peluang yang Allah kirim kepada kita untuk berbuat baik ya. Ada orang yang bisa menjadi saluran harta bagi kita ya, saluran harta kita ya. Allah bawa dia ke kita itu untuk kita bisa bersedekah. Kadang-kadang sebagian orang dia marah kepada karib kerabatnya karena karib kerabatnya ini jadi beban ya. Ya sebenarnya itu tidak perlu merasa seperti itu. Ya, kita membantu karib kerabat itu adalah kebaikan. Ada dua di situ kebaikan, ya itu adalah silah dan sedekah. Itu adalah bentuk menyambung silaturahim dan bentuk sedekah. Dua ya. Nah demikian. Jadi jangan kita berkata dengan kata-kata yang buruk ya, misalnya wah kamu ini jadi beban aja kan begitu ya, kamu ini kalau kesini kalau ada maunya saja, dan itu kata-kata yang bisa membatalkan, menghapus sedekah kita justru. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan alman, menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati orang yang menerima ya, ya demikian. Walaupun perasaan itu mungkin ada ya, wah dia kalau sudah susah aja datang kemari kan begitu ya. Jangan ya tepis itu dari hati kita ya, kalau kita ada bantu ya, ya dan demikian. Kalau kita bantu lepas lillah ya lillah ya. Nah demikian kita harapkan balasannya nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah demikian. Kita juga bukan orang yang mungkin gila hormat hingga kita bersedekah ingin dihormati kan begitu ya. Gila sanjungan dan pujian, kalau kita memberi ingin dipuji dan ingin disanjung kan begitu ya. Atau diperlakukan secara spesial atau istimewa karena sedekah-sedekah yang kita berikan ya. Jadi ya berikan saja. Ya mudah-mudahan itu menjadi kebaikan bagi kita di akhirat kelak. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Dan selanjutnya masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana mengajarkan sifat tawadu ini kepada anak kita usia dini supaya di saat dewasa sudah terbiasa dengan sifat ini, Ustadz? Syukur. Ya, bagus sekali ini pertanyaannya. Tentunya anak-anak juga harus dilatih dengan ketawaduan ini, ya. Tadi kita sebutkan ada lawan dari sifat tawadu yaitu sombong. Ya, ini seperti air dan minyak yang tidak akan pernah menyatu kan begitu ya. Tidak bisa dicampur, dia jadi satu. Nah, demikian pula seperti air dan api juga lah ya. Ya, mana yang lebih dominan dia akan mengalahkan ya. Nah, kalau api yang lebih dominan maka itu akan menguapkan air itu. Kalau air yang akan memadamkan api itu. Kira-kira demikian. Maka yang perlu kita yang perlu kita perhatikan di sini adalah dua hal itu. Yang pertama, apakah ada ya benih-benih sombong itu pada anak-anak kita? Itu yang perlu kita luruskan gitu ya sejak dini. Kalau kadang-kadang anak-anak nggak tahu, dia mungkin entah belajar dari siapa, dari lingkungan, mungkin dari keluarga kita, dari kakek neneknya atau dari paman bibinya atau dari temannya, dia bersikap sombong begitu ya terhadap temannya, atau terhadap mungkin saudaranya sendiri kan begitu ya. Nah ini yang harus segera diambil langkah, jangan dibiarkan sehingga sifat itu tertanam pada diri anak tersebut. Nah, jadi ya demikian ya. Nah, karena dengan membersihkan di anak ini dari kesombongan, itu akan dengan mudah kita akan menanamkan ke tawaduan. Tawadu itu akan datang ketika sombong itu pergi. Nah demikian. Ya tentunya salah satu caranya juga adalah tidak membiasakan anak ini hidup tarafuh. Tarafuh itu hidup dalam kemewahan dan kemegahan. Ya kadang-kadang ya kita perlu juga memberikan pelajaran kepada anak itu bagaimana
kalau makan itu hanya dengan apa adanya begitu ya. Ya, kadang-kadang perlu diberi pelajaran-pelajaran seperti itu untuk merasakan dia. Beginilah kalau misalnya nggak ada lauk yang kadang-kadang ada sebagian anak itu dibiasakan tarafu. Nah, kalau hidangan di meja itu nggak penuh, dia nggak Iya, ngamuk kan begitu. Kalau cuma satu dikasih sayur saja udah ngamuk dia. Nah, ini yang harus kita biasakan ya. Atau tidak terpenuhi keinginannya ngamuk dia kan begitu. Nah ini yang harus dibiasakan pada anak-anak kita sejak kecil ya untuk tidak hidup tarafuh, tidak hidup dalam bergelimang dalam kemegahan dan kemewahan ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi dan juga memperhatikan sifat-sifat takabur, sombong, congkak, angkuh, ya, pongah kepada temannya itu kan bisa kita lihat ya dari dia bergaul dengan teman-temannya, bagaimana ya dan lain sebagainya. Ya demikian juga tadi kita sebutkan kesombongan kan banyak ya bentuknya ya dari sikap, gaya bicara dan lain sebagainya. Nah ini bisa kita kita pantau anak-anak kita untuk tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Dan kalau ada, maka sejak dini itu harus dihilangkan, dijauhkan. Nah, kalau tidak akan tertanam dan susah untuk menanamkan tawaduk jika sombong itu bercokol begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat kembali dari Bapak Andi di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, kita sebenarnya lagi banyak kekurangan secara ekonomi, maksudnya Pak Andi. Sekarang lagi ada banyak bantuan dari pemerintah, tetapi saya selalu tidak dapat bagian tersebut. Bolehkah saya meminta kepada Pak RT agar dikasih bantuan tersebut, Ustaz? Secara hukum syarat bagaimana, Ustaz? Syukur. Ya, ya sebenarnya ini kan berkaitan dengan kewajiban pemerintah ya. Di masa mungkin yang ditanyakan masa hari ini ya, sekarang ini ya, di tengah wabah COVID-19 yang sedang merebak. Ya, mungkin ada catatannya di setiap RT atau RW siapa yang berhak menerima atau saya kira itu bantuan tidak melihat status sosial ya, karena semua orang yang di karantina ataupun yang yang didata itu ya itu mendapatkan bantuan tersebut begitu. Nah, kalau memang itu hak kita ya memang itu adalah jatah bantuan yang diberikan oleh pemerintah ya, maka kita boleh menanyakan itu kan begitu ya. Nah, ya jangan mana tahu itu RT lupa kan begitu ya kepada tanggung jawabnya untuk membagikan ya. Kita juga harus saling bahu-membahu di dalam bab ini ya, karena kabarnya pemerintah menggelontorkan banyak dana untuk itu ya, hingga dana ini dipastikan untuk sampai ke ke orang yang berhak begitu ya, supaya ya menutup pintu-pintu korupsi dan sejenisnya ya. Nah ya ingatkan saja mungkin dia lupa atau mungkin belum terdaftar ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Karena itu adalah hak mungkin setiap warga negara atau orang yang ya ada beberapa orang terdampak ya terhadap dari wabah ini yang memang perlu untuk dapat bantuan ya. Kita juga tidak menampik ya, untuk masa-masa sekarang ini banyak yang di PHK, banyak yang ya kita katakan kesulitan ekonomi ya. Ya karena ya kita lihat roda ekonomi tidak berputar dengan lancar ya. Jadi ya mungkin sebagian orang itu terdampak secara langsung. Nah, maka mereka yang berhak dan memang perlu untuk dapat bantuan ya hendaknya ya betul-betul sampai bantuan itu ke tangan mereka. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, terkadang ada seseorang merendah di hadapan orang lain dengan ucapan seperti ini, saya hanya orang yang bodoh, di mana saya bukan seorang yang soleh, dan saya tidak lebih baik dari kalian, dan saya tidaklah lebih baik dari kalian, atau ucapan-ucapan lainnya yang semakna, yang menggambarkan seolah-olah ini ketawaduan. Apakah ucapan seperti ini dibenarkan, Ustaz? Iya, yang jadi masalah adalah apa latar belakang, apa dorongan kata-kata itu diucapkan.
ya. Ya Nabi mengatakan itu tadi ketika ada orang yang menyanjung berlebih-lebihan. Ya. Maka beliau mengatakan perkataan itu. Nah, kadang-kadang sebagai orang nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak sedang ada dorongan juga untuk mengatakan itu, dia mengatakannya. Ya, ya seperti ikhlas nggak perlu dikatakan, ya. Iya. Nggak perlu saya dikatakan, wah ini saya ikhlas dia memberi, ya nggak usah dibilang-bilang ikhlas, kan begitu. Ada yang juga dengan perkataan-perkataan seperti itu untuk apa dilontarkan? Wah ini saya ini bodoh, saya ini rendah, untuk apa? Kalau tidak ada dorongan, nah itu ya lebih kepada sikap mungkin bukan rendah hati tapi rendah diri jadinya, kan begitu ya. Ya. Nah dan juga jadi timbul tanda tanya untuk apa dia ucapkan itu, ya. Apakah untuk pamer, ya? Bahwa ini saya ini sebenarnya dia ingin berkata saya ini orang tawaduk begitu. Ya tawaduk itu juga bukan amalan lisan. Itu sikap, kan begitu ya. Nah, jadi Nabi mengucapkan kata-kata itu ya seperti beliau mengatakan innama ana abdun. Ya ketika ada orang yang memuji, menyanjung. Ya, kalau konteksnya seperti itu ya mungkin tepat itu kata-kata ya. Nah, demikian. Ya, tapi kalau nggak ada dorongan, nggak ada apa namanya, nggak ada faktor yang mendorongnya untuk mengatakan hal seperti itu mungkin justru bertentangan dengan sifat tawaduk tadi ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Nah, Ustaz. Baik, mungkin sampai di sini dulu Jazakallah khair. pertemuan kita Ya. pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.